menilai kita sebagai orang mukmin, orang muslim, untuk kita ketika kita mendapati bulan Ramadan, kita sudah berjalan di bulan Ramadan, jangan sampai kita mengharap-harap selesai bulan Ramadan. Kapan ya Ramadan hari ini? Kapan? Ini betul masalah betul ya. Nah, disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, itu diantara minal kabair, diantara dosa besar. Diantara dosa besar itu adalah dia mengharap-harap kapan selesainya Ramadan. Na'udzubillah. Tapi kita berharap semoga Ramadan yang akan datang kita berjumpa lagi. Mboten diharap-harap kapan mari dihitung poso kari piro. Dana itu enggak Bu? Mboten nggih. Mboten sampai dihitung nih. Berarti pengen ndang mari Ramadan ngoten. Ndang mudik. Mudik ta pundi jenengan lagi nggih. Nang arep poso, nang mudik ta pundi? Dino ya paling yang dampit selamatnya dampit itu yang dampit ya dampit terus di malih tegir paling ya tidak jauh luar negeri ya mana kan yang mudik kita luar negeri berarti luar Jawa nah saya di Indonesia saya aman ya bukan sampai luar negeri. Mugi diparingi sehat terus nggih. Sebelum dimulai kajian kali ini, sedikit menjawab pertanyaan kemarin. Ada beberapa pertanyaan, 3 pertanyaan. Pertama, apakah orang yang meminum setelah imsak itu batal puasanya atau tidak? Nggih, sampun jawab nggih. Sampun. Cinta tanggal kemarin itu. Jenengan nggih. Mboten batal puasane. Nggih, imsak itu bukan berarti kita tidak diperbolehkan untuk makan dan minum, tapi untuk menjaga-jaga ihtiyatan, untuk jaga agar tidak kebablas. Nggih. Yo jenengan sahur jam 9. Setengah sekawan. Mepet kurang 20 menit tasik suwe 20 menit itu dengan waktu telas nih bersyukur. Ya, jaga-jaga imsak itu menahan, artinya menahan untuk tidak makan dan tidak minum. Niatin nawa itu sawawatin an adai fardi syahri Ramadana hadis sanati sanata. Kalau dilihat dari segi ilmu nahu, niku keliru hadis sanati. Harusnya nawa itu sama dengan nanti syahri Ramadana hadis sanata asli ini. Atau ditambahin pengen tetap hadis sanati ditambahin ngajengi li hadis sanati fardhal lillahi ta'ala. Jangan niatan hati mboten nopo nggih. Lo niat poso Ramadan benjing fardu kono ta'ala sampai asal niat jangan mboten harus pakai bahasa Arab. Oke. Kemarin pertanyaan itu masalah imsak, kemudian apa kemarin itu? Qadir qadar terus kali malin apa kemarin itu Lauhul Mahfud rumiyin nggih. Lauhul Mahfud dari 2 kata. Ada lauh, ada mahfud nggih. Ada lauh, ada mahfud. Sanes lauh nggih. Lauh lauhun. Lauh dan mahfud. Lauh itu adalah papan. Mahfud apa? Yang terjaga, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Lauhul Mahfud itu adalah tempat segala catatan dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi. Hanya saja terkadang di Lauhul Mahfud itu ada perkara yang bisa dirubah.
Umpamanya Allah sampun menentukan ini, maka bisa dirubah itu. Semua kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Lauhul Mahfuz, yaitu tempat segala catatan baik yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi, dan menerima perubahan. Disebutkan di dalam syarah daripada Jawharut Tauhid, yaitu kitab Tuhfatul Murid, jelaskan inna lillahi lawhan ahadu wajhaihi yaqutatun hamra wal wajhu tsani zamradatun khadra. Sesungguhnya Allah itu memiliki lauh, yaitu Lauhul Mahfuz, itu memiliki dua sisi. Sisi yang pertama itu berbentuk batu permata yakut yang berwarna merah, yang satu sisi lainnya dari batu zamrud yang berwarna hijau. Lauhul Mahfuz ciptaane Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku Lauhul Mahfuz nggih jaibin nggih. Terus catatane dugi Gusti Allah, baik yang akan terjadi maupun sudah terjadi, dan menerima perubahan. Itu Lauhul Mahfuz. Kemudian tentang qada dan qadar. Iman kepada Allah, sebelum masuk penjelasan qada dan qadar. Iman kepada Allah enten pinten? Iman kepada Allah. Iman itu rukun iman. 6 apa 5? 6. Boten 8 kok 8. 6. Yakin? Rukun Islam pinten Bu? Asal. Rukun Islam napa? Syahadat, salat, zakat, puasa, haji, bagi yang mampu. Yang kedua iman, rukun iman. Pertama iman kepada Allah. Iman itu artinya percaya, tunduk, itu iman. Pertama iman kepada Allah. Kedua iman malaikat Allah. Ketiga kitab-kitab Allah. Keempat utusan-utusan Allah. Kemudian kelima percaya kepada hari akhir, hari kiamat. Terakhir percaya qada dan qadar. Berarti qada dan qadar itu termasuk perkara yang wajib kita mengimaninya. Baik itu qadarnya dari Allah itu baik maupun buruk, kita harus mengimani dan percaya. Siapa orang yang tidak percaya dengan qada dan qadar, berarti dia keluar dari Islam, yaitu kafir. Semua bentuk apa yang Allah berikan kepada kita, baik buruk, kita harus tetap beriman, menerima. Qada dan qadar. Pertama penjelasan tentang al-qada, yaitu tentang qada. Sanes moto isolat ngoten mboten. Beda niki artine nggih. Iku bahasan tentang fikih niku qada yaitu mengganti. Dalam tauhid beda lagi. Nggih, jangan disamakan. Karena berbeda walaupun kata-katanya sama. Qada di dalam ilmu fikih adalah mengganti. Kalau qada di dalam ilmu tauhid adalah ketetapan. Napa? Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah nggih. Kalau qada itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dirubah sama sekali. Nggih. Ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Contohnya apa? Allah menjadikan kita hidup, menjadikan kita sebagai manusia. Ini sampun dari sana tidak bisa dirubah. Okay. Kedua yaitu qadar. Qadar adalah ketetapan Allah, kebalikan qada tadi, yaitu ketetapan Allah yang bisa dirubah. Yang bisa dirubah. Qada ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Kalau qadar adalah ketetapan Allah yang bisa dirubah. Itu artinya qada dan qadar. Baik buruk yang Allah berikan, kita harus mengimani, harus percaya dan menerima apapun
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, penyusun Ratibul Haddad, dia mengatakan di dalam kitabnya Tathbidul Fuad, apa kata beliau? Idza amilta ta'ah fandur in syi'ta fi bidayatiha allati kanat bihaulillah wa quwwatihi wa husni taufiqih. Apabila engkau melakukan sebuah amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah ketaatan yang telah engkau lakukan itu semata-mata karena upaya dan daya dari Allah, taufik dari Allah, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di awalnya engkau harus melihat seperti itu. Ketika kita melakukan amal kebaikan, ketaatan, bisa seperti ini, bisa hadir majelis ilmu katusnya, dan ini semata-mata semua itu dari Allah, kekuatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa hadir ke tempat ini. Wa bidzalika yantafi al-i'jabu wa yabqa syuhudul minnah lillahi ta'ala. Maka dengan hal itu maka akan hilang rasa bangga kita terhadap apapun yang kita lakukan, karena kita kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita melihatnya perbuatan yang telah kita lakukan, melihat di akhirnya, dalam artian apa? Yaitu membuahkan sebuah hasil, yaitu apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal itu ta'zumur rahbatu, maka akan semakin semangat kita untuk berbuat taat kepada Allah karena ada pahala. Tapi yang pertama tadi itu adalah yang paling utama, yaitu semua apapun yang kita telah lakukan adalah semata-mata karena Allah memberikan kekuatan kepada diri kita sehingga kita bisa menjalankan ketaatan. Sebaliknya, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad apa? Wa idza waqa'at minkal ma'siyah, apabila engkau terjerumus dalam sebuah kemaksiatan, maka jangan sampai engkau melihat bahwasanya semua itu adalah takdir dari Allah. Terus Habib Abdullah Haddad jangan melihat seperti itu, melainkan lihatlah pada akhirnya apa? Yaitu akan mengakibatkan kepada alimul iqab, yaitu siksaan yang pedih. Sehingga dengan engkau mengalihkan apa yang telah engkau perbuat dari maksiat, maka dengan engkau mengembalikan bahwasanya kemaksiat itu mengakibatkan mendapatkan kepedihan, siksaan, maka engkau akan segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya kebaikan, betul kebaikan, keburukan, apa yang Allah berikan kepada kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita melakukan sebuah amal keburukan, kemaksiatan, jangan mengkambing hitamkan Allah. Faham mengkambing hitamkan? Faham mengkambing hitamkan aja nih. Napa mengkambing hitamkan? Menyalahkan Allah. Karena itu juga bisa menjadi kafir seseorang tersebut. Jadi orang yang tidak percaya qada dan qadar, baik buruk semua itu dari Allah, orang yang tidak percaya berarti dia kafir. Dan siapa orang yang mengkambing hitamkan Allah setelah dia melakukan kemaksiatan, dia juga kafir, keluar dari Islam. Berhati-hati masalah tauhid ini dalam ya. Itu kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Diceritakan di dalam kitab Tathbidul Fuad apa? Kalau yang tadi perkataan Habib Abdul Haddad disebutkan dalam kitab Al-Hikam Al-Haddadiyah, misalnya Tathbidul Fuad, Al-Hikam Al-Haddadiyah. Adapun cerita ini disebutkan dalam kitab Tathbidul Fuad. Diceritakan anna rajulan, ada seseorang yang mengingkari Allah itu menciptakan khunfasa. Apa khunfasa itu? Hewan sedang khunfasa. Napa jenenge khunfasa? Hewan apa? Khunfasa. Kumbang. Paham kumbang? Apa? Yes. Kumbang yang berbintik-bintik ini kelihatan kampus, tan kamus.
kumbang, jenis kumbang lah, khunfusa. Ada seseorang yang mengingkari kenapa Allah ciptakan kumbang ini, sejenis kumbang ini. Dia mengatakan ini enggak ada faedahnya ini Allah ciptakan hewan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala apa? Memberikan cobaan kepada dia. Dia itu diberikan musibah kurha. Kurha niku napa? Gatal-gatal mboten. Kurha nggih. Gara-gara apa? Meremehkan apa yang Allah ciptakan. Kados borok kurha itu borok yang bernanah. Nah, ini tentang kamus dijelaskan semacam ini borok gatal-gatal lah ngoten nggih. Kemudian Allah memberikan cobaan kepada dia dengan gatal-gatal itu, borok yang bernanah. Dan tidak ada satupun orang yang min bur'iha menyembuhkan penyakit tersebut. Tiba-tiba orang tadi yang mendapatkan musibah tadi itu, gatal-gatal tadi itu, fasami'a rajulan yunadi ala adwiyah li amrad. Kemudian dia mendengar ada seorang yang mengucapkan, siapa orang yang menginginkan obat penyakit kemari kepadaku, maka sesungguhnya obatnya telah ada padaku, kata orang tersebut. Maka mengadulah orang tadi yang diberikan musibah oleh Allah kepadanya, aku menerima gatal-gatal seperti ini, apa obatnya? Maka si orang tadi yang membawa obat mengatakan obatnya satu, ini buhul fusa, datangkan kepadaku kumbang tadi itu obatnya, kata orang tersebut. Kemudian akhirnya diobati, diberikan kumbang tadi, gak paham gimana diolahnya, kemudian diusapkan di gatal-gatalnya tadi, fabariat bisur'ah, kemudian langsung sembuh penyakit tadi itu. Fata'ajjaba min dzalik, maka orang tadi yang awalnya mengingkari Allah, kenapa Allah menciptakan ini, dia akhirnya apa? Bertobat kepada Allah. Ternyata semua apa yang Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia, semua pasti ada hikmahnya. Akhirnya orang tadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengakui bahwasanya segala apapun yang Allah berikan itu ada hikmahnya. Dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam riwayat bahwasanya telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihissalam. Maka malaikat Jibril mengatakan apa? Ya Muhammad, wahai Muhammad, Allah telah mengucapkan salam kepadamu, dan Allah mengatakan kepadamu, berpesan kepadamu, inna min ibadi man la yasluh imanu illa bil ghina law afqartahu lakafar. Sesungguhnya ada daripada hamba-hambaku yang dia itu tidak layak atau tidak menjadi baik imannya kecuali Allah mengkayakan dirinya terlebih dahulu. Karena apa? Kalau jika Allah membuat dia itu fakir, maka dia itu bisa kafir, bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya inna min ibadi man la yasluh imanuhu illa bil faqri walau aghnaytahu lakafar. Kebalikan yang tadi, sesungguhnya ada daripada hamba-hambaku yang imannya itu tidak akan menjadi baik kecuali dia itu harus difakirkan terlebih dahulu. Karena apa? Jika dia dikayakan oleh Allah, dia bisa kufur. Nah, semua itu ada hikmahnya. Mungkin Allah sekarang berikan kita rezeki seperti ini, sedikit contohnya, itu ada hikmahnya. Bisa jadi ketika Allah itu mengkayakan kita, kita itu bisa apa? Sombong, bisa melakukan atau berbuat dengan harta kita perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah. Ada hikmahnya. Atau Allah mengkayakan kita, ada hikmahnya, yaitu agar apa? Agar Allah itu agar kita itu bisa apa? Bisa jadikan kekayaan yang kita lakukan itu untuk beribadah kepada Allah. Wa min ibadi, dan di antara ada hamba-hambaku man la yasluhu imanuhu, tidaklah baik imannya kecuali dia diberikan kesehatan terlebih dahulu. Kalau dia diberikan sakit, dia bisa kufur kepada Allah, maka dia lebih baik diberikan sehat.
Ada kebalikannya lagi, dia itu lebih baik diberikan sakit daripada sehat. Karena apa? Jika dia sehat, dia bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan kesehatannya untuk melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang ada di dunia ini ambil hikmahnya, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah memberikan kita sekarang seperti ini, ada hikmahnya. Boleh jadi kalau aku tidak diberikan seperti ini, aku tidak bakal syukur kepada Allah. Dan lain-lainnya banyak. Jadi semua apapun yang terjadi di dunia, kita harus menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya? Bahasanya apa? Allah tidak menciptakan kecuali tidak yang ada sia-sia apa? PR itu dengan pokoknya Allah tidak menciptakan apapun yang Allah ciptakan, tidak ada yang sia-sia. Pasti ada hikmah di balik itu semua. Diceritakan ada seorang Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau itu pernah didatangi malaikat. Malaikat mengatakan kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, "Wahai Syekh, engkau buat apa beribadah seperti ini capek-capek? Catatanmu di Lauhul Mahfuz itu loh, kamu tergolong orang yang masuk neraka. Buat apa kamu capek-capek beribadah?" Jenengan ya apa? Wis tak tinggal ibadah kan ngoten ae jenengan. Syekh Ad-Dabbagh ini, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini mengatakan kepada malaikat, "Wahai malaikat, aku beribadah bukan karena surga, bukan karena neraka. Aku beribadah karena hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharap surga, tidak mengharap neraka." Kemudian malaikat tadi kembali lagi ke langit, ke Lauhul Mahfuz, melihat ternyata di Lauhul Mahfuz dicatat sebagai orang penghuni surga. Masya Allah. Melihat dari kisah ini bahwasanya ketetapan Allah itu bisa berubah, tergantung kita mau berubah atau enggaknya. Mungkin catatan kita di Lauhul Mahfuz termasuk orang ahli neraka, tapi kita tidak peduli. Kita tetap beribadah, tetap ikhlas beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengganti dengan berkat keikhlasan kita beribadah itu menjadi penghuni surga. Setelah itu malaikat bertanya, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, kemarin kamu berkata kepadaku bahwasanya aku digolongkan termasuk ahli neraka. Apa penyebabnya waktu itu?" Maka malaikat tadi mengatakan itu sebabnya di umur ketika engkau wahai Syekh, ketika umur 15 tahun engkau itu pernah membohongi ibumu. Membohongi bukan berkata bohong boten, tapi suatu hari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini dipanggil oleh ibunya, sedangkan dia di dalam kamar. Ketika ibunya memanggil, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini pura-pura tidur, padahal dia boten pura-pura tidur supaya tidak disuruh oleh ibunya. Berarti dia berbohong. Dengan hal itulah dia dicatat di Lauhul Mahfuz tergolong orang yang masuk neraka. Tapi Allah merubah itu semua dengan berkat keikhlasan Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh di dalam beribadahnya kepada Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dijadikan digolongkan sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu pokoknya ada ini ibadah, ngaji, taklim, sholawatan, maca Quran, ikhlas karena Allah. Insya Allah Allah akan menggolongkan kita, mentakdirkan kita, mencatatkan di Lauhul Mahfuz kita sebagai orang penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Sampai kelas nih, jawab gitu ya. Ngaji kita sampai jadi mau lagi. Ya Ali, terus Kanjeng Nabi, faslun fi alamati syirki, pasal tentang tanda-tanda syirik, yaitu penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali, walil munafiqi thalathu alamat. Wahai Ali, sesungguhnya
orang munafik itu memiliki 3 tanda. Apa tanda-tanda orang yang munafik? Yang pertama, idza haddatsa kadzabah, wa idza wa'ada akhlafah, wa idza tumina khana, wa la tanfa'uhu mau'izah. Tandanya orang munafik apa? Jika dia berbicara dia bohong. Kedua, jika dia berjanji dia mengingkari janjinya. Ketiga, jika dia itu diberikan amanat dia itu mengkhianatinya. Maka tidaklah manfaat mau'izah sekalipun yang diberikan kepadanya. Itulah tanda-tanda orang yang munafik. Semoga kita dijauhkan daripada sifat-sifat itu. Semoga kita digolongkan sebagai orang-orang yang bahagia di dunia